Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum yang bertemakan hikmah di balik rintangan. Tentunya setiap orang tidak pernah luput dari kesulitan hidup, cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberikan cobaan kepada manusia sudah terukur dengan kesanggupannya untuk menyelesaikannya. Ada sebuah kisah di mana terdapat seorang pekerja yang telah mendapatkan gaji pertamanya. Seorang pekerja itu sangat senang. Ia mengajak kelima temannya untuk berlayar ke sebuah pulau yang sangat terkenal. Di tengah perjalanan, kapal itu mendapat masalah dan menabrak sebuah bongkahan batu yang terdapat di lautan. Kapal itu pun pecah. Kelima temannya tidak bisa selamat dari kejadian itu. Tersisa seorang pekerja itu sendiri. Ia bisa selamat karena ia dapat menggapai bongkahan kayu dari kapal tersebut. Ia pun pingsan setelah menggapai kayu tersebut. Setelah sadar, ia bangun di sebuah pulau yang tanpa penghuninya. Di pulau tersebut, dia mencoba bertahan hidup dengan sangat susah, dengan selalu memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhari-hari ia selalu berdoa kepada Allah, meminta pertolongan akan datang kepadanya. Setiap hari, setiap ada pesawat yang melintas di atasnya, orang itu selalu melambai-lambaikan tangan dan bajunya untuk meminta pertolongan. Namun pesawat itu tidak dapat melihatnya karena memang sangat jauh. Ketika ada kapal lewat, kapal itu pun juga tidak dapat melihat pemuda itu. Hingga akhirnya saat pemuda itu sangat kelelahan dan kondisi saat itu sedang hujan, pemuda itu mencoba memercikan api menggunakan batu. Pemuda itu mencoba berkali-kali memercikan api agar dapat menghangatkan dirinya. Dia sudah mencoba ribuan kali, tapi tetap tidak ada hasilnya hingga pekerja itu kelelahan. Dia sangat marah kepada Allah. Pemuda itu sangat marah kepada Allah. Dia mengerutu. Kenapa doanya tidak pernah dikabulkan? Kenapa setiap dia memohon tidak dikabulkan? Seberapa banyak dosanya kepada Allah hingga Allah tidak mengabulkan doanya? Dia selalu mengerutu seperti itu hingga dia ketiduran. Pada saat dia tertidur, dia merasa tubuhnya sangatlah hangat. Dia akhirnya terbangun dan melihat rumah yang dia bangun untuk ditinggali sementara terbakar habis karena api yang secara tidak sengaja ternyata menyala saat dia tertidur. Pemuda itu pun sangat marah. Ia sangat marah kepada Allah. Rumahnya, tempat tinggal terakhirnya saat itu, harapan terakhirnya telah terbakar. Rumahnya, harapan terakhirnya, tempat ia untuk tinggal sudah habis terbakar oleh api yang ternyata semalam menyala. Pria itu pun sangat marah dan menangis. Harapan terakhirnya sudah sirna. Hingga pada suatu malam saat dia benar-benar tidak ada harapan lagi, datanglah sebuah kapal yang datang menghampirinya. Kapal itu pun menyelamatkan pemuda yang sendirian itu. Pemuda itu pun bertanya, "Bagaimana bisa kamu menemukanku?" Orang kapal itu pun menjawab, "Semalam saya melihat kobaran api di pulau ini. Saya kira itu orang yang meminta bantuan." Pemuda itu pun sujud dan berterima kasih kepada Allah. Ternyata Allah membantunya dengan cara membakar gubuk yang ia tinggali tersebut. Jadi, apa yang ingin saya sampaikan pada cerita ini yaitu yakinlah bahwa di setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Ketika kita menghadapi masalah dan kesulitan apapun, setiap manusia mungkin menghadapinya hanya dengan mengandalkan kemampuan dan pikiran saja. Akan tetapi, jika kita melibatkan Allah, maka setiap urusan kita akan mudah terselesaikan. Berat atau ringannya kesulitan yang menempa setiap insan telah diukur dengan kesanggupannya untuk memikul kesulitan tersebut. Jika kita menghadapinya dengan tenang, maka persoalan hidup insya Allah akan mudah. Karena sesungguhnya kesulitan diampit oleh dua kemudahan. Dan tidak mungkin kita terus mengalami kesengsaraan dan kesulitan secara terus-menerus.
Karena itu, setiap badai pasti berlalu, setiap hujan pasti berhenti, dan segala sesuatu pada akhirnya Allah kelak akan memberikan kemudahan setelah kesulitan, sesuai pada surat At-Tolak ayat 7. Sekian kultum yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Semoga apa yang kita amalkan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.